Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku telah diberitahu bahwa Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah tanda-tanda keridhoanmu kepada umat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tandanya adalah pada saat mereka menyemai benih di ladang, aku mengirimkan hujan, dan pada musim panen aku menahan hujan. Urusan pemerintahan mereka aku serahkan ke tangan orang-orang yang berhati lembut, dan urusan harta benda mereka aku serahkan kepada orang yang dermawan. Kemudian mereka bertanya, dan apakah tanda ketidakridhoanmu terhadap umat ini? Allah Subhanahu wa taala menjawab, tandanya adalah pada musim menyemai benih di ladang aku menahan hujan, dan pada musim panen aku mengirimkan hujan lebat. Urusan pemerintahan aku serahkan ke tangan orang-orang jahil, dan urusan harta benda aku serahkan kepada orang-orang yang fikir. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebagaimana keadaan kalian sesuai dengan amal kalian, maka seperti itulah penguasa pemerintah yang akan memerintah kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Al-An'am ayat ke-129. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala murka kepada satu umat, Dia tidak menurunkan azab berupa pembenaman atau perubahan bentuk rupa manusia seperti hewan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membuat harga-harga kebutuhan pokok menjadi mahal, menahan turunnya hujan ke atas mereka, dan menjadikan orang-orang jahat sebagai penguasa mereka. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan penciptanya, dengan Al-Khaliq, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Bahkan seluruh makhluk akan berkhidmat kepada manusia. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan hubungannya dengan manusia. Dan barang siapa yang memperbaiki yang dirahasiakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki yang dizohirkannya. Hadis ini riwayat Hakim. Suatu hari Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah keheranan melihat sekawanan kambing yang berjumlah banyak di tepi hutan dan dijaga oleh sekawanan serigala. Tidak seperti biasanya serigala memangsa kambing. Lalu ia mencari siapa penggembalanya. Ternyata seorang wanita tua berkulit hitam, berpakaian kumal, sedang sholat. Lalu beliau menunggu wanita itu menyelesaikan sholatnya dan bertanya, apa yang kau amalkan sehingga kambing-kambing ini
dijaga oleh serigala. Wanita itu menjawab, saya memperbaiki hubungan dengan yang menciptakan serigala dan kambing-kambing itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk lain, Allah Subhanahu wa taala menyerahkannya kepada ijtihad manusia, bagaimana cara memanfaatkannya. Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu mengenai urusan-urusan dunia kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak banyak ikut campur untuk urusan manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk lain. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengutus rasul di kalangan serigala untuk mengatur pergaulan di antara mereka. Sekalipun mereka bergaul bebas, mereka tidak akan terjangkit penyakit. Tidak akan terjangkit penyakit AIDS misalnya. Meskipun di kalangan hewan terjadi peperangan, akibatnya tidak akan menghancurkan bumi dan tidak akan menimbulkan huru-hara. Tetapi apa yang terjadi apabila manusia yang dibiarkan hidup bebas? Awalnya manusia akan melecehkan nilai-nilai agama. Selanjutnya mereka akan mengandalkan, mengagungkan akalnya dan mendewakan teknologi. Tidak mau mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, padahal satu-satunya yang paling ampuh untuk mengendalikan akal manusia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak lagi dijadikan tuntunan, tetapi sekedar dijadikan tontonan dan dilombakan untuk mendapatkan dunia. Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran itu sebelum Al-Quran dipelajari oleh 3 jenis manusia, yaitu orang yang mempelajarinya untuk mencari kemasyhuran, untuk mencari makan, dan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran min qabla ayyatiya qaumun yuqimunahu wa iqamata qadhin. Bacalah Al-Quran sebelum datang sekelompok manusia yang membacanya seperti orang yang sedang mengadakan undian. Mereka mengharapkan hasil yang cepat, yaitu menghasilkan dunia, dan tidak mengharapkan imbalan yang lambat, yaitu akhirat. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa membaca Al-Quran, hendaklah ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran itu. Sebab ada sekelompok manusia yang membacakan Al-Quran untuk meminta-minta kepada manusia. Sebutkan juga dalam hadis riwayat Baihaqi, barang siapa membaca Al-Quran untuk memperoleh makanan dari manusia, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan wajah tanpa daging, hanya berupa tulang. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak akan muncul di antara umatku suatu kaum yang membaca Al-Quran tidak seperti lazimnya kalian membacanya, dan sholatmu jauh berbeda dengan cara mereka sholat. Mereka membaca Al-Quran dan menganggap bahwa Al-Quran itu sebagai alat propaganda mereka, padahal Al-Quran itu berisi peringatan yang harus mereka junjung. Bacaan mereka tidak melebihi kerongkongannya, tidak meresap ke dalam hati. Mereka itu sebenarnya keluar dari Islam bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW bersabda, mereka membaca Al-Quran, namun Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari agama seperti anak panah yang melesat dari busurnya.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, tetapi kalian hanya menjadikannya sebagai bahan kajian semata-mata. Dan akan datang kelak suatu kaum yang meluruskan bacaannya seperti kalian meluruskan sebuah tombak. Mereka bukan orang-orang baik di antara kalian, orang berilmu yang tidak mengamalkannya, laksana orang yang menderita penyakit, yang mengerti tentang ramuan obat tetapi tidak mau meminumnya, atau seperti orang yang sedang lapar dan menyebutkan berbagai makanan yang lezat-lezat tetapi tidak memperolehnya. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, kami dulu diturunkan keimanan sebelum turunnya syariat Al-Quran, sehingga ketika Al-Quran diturunkan kepada kami mengimani seluruhnya. Sementara ada suatu kaum yang diturunkan Al-Quran sebelum diturunkan keimanan dalam hati mereka, maka mereka membaca Al-Quran dari Alif Lam Mim surah Al-Baqarah hingga Minal Jinnati wan Nas surat An-Nas, tetapi mereka tidak tahu, tidak dapat membedakan yang mana perintah dan larangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka fasih dalam berbicara tetapi buruk dalam beramal. Mereka mengajak pada Al-Quran tetapi mereka tidak mengamalkannya sedikit pun. Sayati zamanun mal islamu illa ismun wa mal Quran illa rasmun. Akan datang suatu masa di mana Islam hanya tinggal nama dan Al-Quran hanya tinggal tulisan. Al-Quran tidak lagi menghiasi dinding hati nurani, tetapi hanya menghiasi dinding-dinding rumah.